Ya, jadi analisa teknikal dan analisa fundamental inilah yang akan membantu kita mendapatkan rasa nyaman. Teknikal itu identik dengan harga. Sebenarnya inilah ya fundamental dan teknikal yang harusnya kita lakukan. Hai sahabat Profit Shooter dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Mendidik Andika SSI Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Jadi channel ini merupakan channel yang fokus membahas seputar edukasi dalam dunia berinvestasian. Nanti kita akan banyak belajar mengenai analisa teknikal, kemudian ada analisa fundamental, kemudian juga ada mindset yang harus kita pahami, ya kita pegang teguh sebelum kita terjun dalam dunia investasi. Dan yang paling penting adalah teknik-teknik rahasia. Dan seperti itu yang akan membantu kita untuk mendapatkan cuan ataupun profit dalam investasi. Jadi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila kalian mendapatkan manfaat dan juga insight dari video-video saya. Share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, ataupun saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi. Jadi stay tune terus. Oke, ya rekan-rekan, di video saya sebelumnya saya sudah membahas tentang video tentang bagaimana investasi itu adalah proses mencari peluang. Ya, peluang sudah dapat, kemudian kita sudah melakukan riset lebih lanjut, dan kita memutuskan untuk kita menginvestasikan uang kita menempatkan uang kita, karena adanya rasa aman. Nah, kemudian aman sudah dapat, ya, kan ada yang namanya proses dalam menjalani investasi. Nah, selama proses tadi, itu harus kita dapatkan rasa nyaman. Nah, kemudian bagaimana rasanya, gimana caranya agar rasa nyaman itu muncul? Tentunya ada analisa tambahan, analisa pendukungnya, yaitu adalah analisa fundamental dan juga analisa teknikal. Nah, ya, jadi analisa teknikal dan analisa fundamental inilah yang akan membantu kita mendapatkan rasa nyaman, atau kita dalam menjalankan investasi itu ada rasa nyaman. Jadi tidak baru satu hari kita nempatin dana, kemudian kita sudah gelisah. Nah, sebelum kita ngomongin ke investasi, jadi kebanyakan orang kalau misalkan ngomongin namanya analisa teknikal dan fundamental, pasti langsung kepikiran investasi. Nah, padahal kalau kita ngomongin fundamental dan teknikal, itu ada di semua barang yang akan kita beli, mau barang mau jasa, itu semua yang namanya perlu analisa fundamental dan teknikal. Cuma kita mungkin kita tidak sadar ya bahwa kita melakukan analisa itu sebenarnya pada setiap barang yang akan kita beli. Nah, contoh, misalkan kita mau beli baju ya, kita mau beli baju. Nah, kalau kita beli baju, apa yang harus kita perhatikan dulu? Ya pasti kita langsung melihat, kita mikirkan kebutuhan kita dulu kan, bajunya, misalnya baju apa, baju kaos atau baju kemeja. Kemudian kita kan langsung yang namanya ngecek ya, ukuran kita berapa, ukuran baju kita berapa kan. Nah, mungkin kita langsung punya uang, kita langsung beli gitu aja, ya kita langsung masuk ke toko, kita langsung beli kan. Nah, kita kan pasti ada yang namanya ngecek kan. Kita hanya melakukan analisa secara dasar, kita analisa yang sederhana, ya berapa ukuran baju kita, kemudian apakah kain kemejanya ini adem, ya karena mungkin yang kita asal beli ya. Kemudian bagaimana kualitas jahitannya, kita cek tuh setiap garis-garis jahitan ini, ya. Kemudian bagaimana ukurannya, ya apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kan kita artinya tidak serta-merta kan kita langsung beli, kita punya uang, kita masuk toko, kita langsung beli tanpa ngecek apa-apa, istilahnya tutup mata kan, tidak seperti itu ya. Nah, itulah sebenarnya analisa fundamental. Nah, itu kalau kita ngomongin baju. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ngomongin makanan? Ya sama. Kalau kita ngomongin makanan, ya itu kan karena adanya rasa lapar kan.
Kemudian apakah kita langsung masuk ke asal warung atau restoran kita langsung makan? Kan enggak. Ya banyak kriterianya. Contohnya lah, kalau kita adalah seorang muslim ya. Jadi kan kita pasti akan memilih warung makan atau restoran yang halal ya. Itu adalah kunci pertama. Nah, jika kita sudah menemukan yang halal, kita langsung kita pilih menunya kan. Kita mau makan apa nih? Kita mau makan ayam kah, atau mungkin sapi kah, atau udang kah, dan lain sebagainya. Nah, ya, itu kalau kita ngomongin makanan. Ini kita ngomongin, tadi kan kita sudah ngomongin dua ya. Ada pakaian, ada makanan, yang mana itu kebutuhan pokok. Terus kalau kebutuhan tak pokok gimana? Ya, contoh lah obat ya. Kalau obat, kita biasanya kan datang ke dokter nih. Nah, kan ada dua orang, tipe yang percaya dengan dokter, ya, jadi kalau misalkan tipe orang percaya dengan dokter, dia diberikan obat langsung diminum. Nah, kenapa langsung diminum ya? Karena memang si dokter ini sudah paham tentang fundamental. Kita datang, kita dicek, apa masalahnya. Ya, kemudian bagaimana kondisi seorang ini sehingga diberikan obat yang tepat sesuai dengan misalkan bobot orangnya, terus mungkin juga sesuai dengan sakitnya berapa. Jadi kita didapatkan dosis yang tepat. Nah, itu kalau kita percaya karena memang dokter ini sudah paham tentang fundamental obat dan fundamental tentang penyakit apa yang kita alami. Nah, tapi ada juga orang yang tidak percaya. Artinya sudah diberikan obat oleh dokter, tetap ngecek ya indikasinya seperti apa, dosisnya seberapa, efek sampingnya seperti apa. Nah, ya itu karena kita sudah percaya dengan si dokter kan. Nah, itu kalau kita ngomongin fundamental. Nah, kalau misalkan kita ngomongin fundamental juga, seperti contohnya si dokter tadi ya, kita kemudian aplikasikan ke investasi. Jadi kan mirip seperti di namanya reksadana ya. Jadi kalau kita misalkan tidak punya waktu, kita tidak punya kemampuan untuk menganalisa, kita butuh seseorang yang kita percaya untuk mengelola dana kita. Nah, itu lebih baik kita ke manajer investasi atau ke reksadana, karena di reksadana ada yang namanya manajer investasi yang sudah capable, yang sudah memiliki kemampuan untuk menganalisa dan juga mengelola uang kita. Karena memang sejatinya reksadana itu adalah aset atau instrumen investasi yang mengelola dana masyarakat, dikumpulkan secara kolektif, kemudian ditempatkan ke dalam berbagai unsur instrumen investasi. Ada investasinya di saham, kemudian ada di pasar uang, dan juga di campuran dan lain sebagainya. Jadi kalau saham isinya saham, kalau misalkan pasar uang isinya deposito dan obligasi, ya kalau misalkan campuran ya ada beberapa saham, ada beberapa deposito ya. Jadi itu kalau kita manajer investasi itu ibaratnya seperti dokter. Nah, ya dokter di kehidupan nyata. Nah, itu kalau kita ngomongin fundamental, baru ngomongin fundamental. Terus bagaimana kalau kita ngomongin teknikal dalam kehidupan kita nyata sehari-hari? Nah, jadi kalau teknikal itu identik dengan harga. Kalau kita ngomongin sudah harga, itu adalah masuknya ke teknikal. Contoh, ya, kalau teman-teman mau beli baju, apakah teman-teman itu analisanya adalah saya ingin beli baju apa, atau mulai berangkat dari saya mau beli baju yang harganya sekian. Kalau misalkan kita bilangnya, oh saya mau beli baju yang budget saya adalah 100.000, berarti Anda sudah ngomongin teknikal. Nah, contoh ya, misalkan tadi kita mau beli baju nih, kita sudah milih kemeja, dan kita masuk ke toko pertama. Di toko pertama, itu baju kemeja, kok kemeja ini harganya 100.000. Ya, mungkin belum cocok di saya. Nah, kemudian saya pindah ke toko sebelahnya, toko kedua. Ternyata dengan kemeja yang sama, kualitas jahitan sama, kemudian kualitas kain sama, kemudian ukuran yang sama, itu ternyata harganya dapat 80.000. Nah, jadi di sini otak kita bermain kan, otak teknikal kita bermain. Kok fundamental sama, teknikalnya berbeda. Nah, ini sebenarnya tidak kita pahami kan di dalam dunia dunia nyata, dunia kita sehari-hari. Kita tidak paham, tapi sebenarnya inilah fundamental dan teknikal. Oke, misalkan kita lanjut ya ke makanan dulu. Nah, makanan juga sama kan. Saya mau makan misalkan ayam crispy. Nah, ayam crispy di toko pertama itu dihargai 20.000. Kok mahal ya?
Nah, kita pindah ke toko kedua kan, lihat ayam crispy yang sama, gambarnya sama, mungkin juga rasanya sama, dihargai hanya 10.000. Nah, teman-teman kemudian nyesel, tadi di toko pertama sudah makan nih 20.000. Tahu itu aku jam 9 aja ke sini ya pas toko mau tutup. Karena jam 9 biasanya toko mau tutup itu dikasih harga lebih murah karena dia mau ngabisin stok. Nah, ini sudah teknikal lebih jauh lagi karena memang kita mengharapkan datanya diskon ya. Kenapa kita tahu di sana ada diskon? Karena memang sudah pernah terjadi di histori masa lalu ya. Memang setiap jam 9 itu pada saat toko mau tutup itu pasti dia nurun harga. Nah, ini kalau kita ngomongin dalam dunia keseharian kita, ini kan tidak kita pahami. Tapi sebenarnya kalau kita aplikasikan ke dalam investasi, sebenarnya inilah ya fundamental dan teknikal yang harusnya kita lakukan. Ya, kita sudah mempelajari di dunia sehari-hari, tapi kita tidak paham baru kita terjun ke investasi. Nah, disinilah banyak orang yang gagal ya, karena memang mereka ini tidak melakukan analisa fundamental dan analisa teknikal. Ya, jadi mereka kalau misalkan mereka itu senangnya baca laporan keuangan, ya mereka senangnya di fundamental, mereka menyebut aliran mereka hanya fundamental aja. Oh, saya adalah fundamental ya, atau apa namanya, investor yang beracuan sama laporan keuangan. Mereka tidak melakukan analisa teknikal. Nah, jadi misalkan nih mereka sudah mempelajari analisa fundamentalnya. Fundamental sudah dari sebuah perusahaan sudah mereka pelajari. Oke, ya harga saat ini 10.000. Ya, harga saat ini 10.000. Harga normalnya adalah atau harga pasarnya ya, harga wajarnya adalah 5.000. Nah, mereka karena mereka bilang analisa fundamental, mereka hanya bilang, oh saat ini bagus nih, sudah sesuai dengan kriteria saya, ya sudah sesuai dengan kebutuhan saya, dan saya menempatkan uang saya di sana. Nah, karena harganya dia tidak mengetahui analisa teknikal, mereka tidak tahu kapan masuk, kapan keluar, mereka langsung masuk di harga 10.000. Oke, kalau misalkan 10.000, harga wajar 5.000, mungkin banyak orang yang bilang, kan kalau harga turun kan artinya kita happy dong, kita tambah lagi. Pertanyaannya, apakah kalian kuat di keuangan kalian? Apakah kalian kuat di psikologis kalian atau mental kalian? Nah, akan lebih bagus jadinya kalau misalkan kalian masuk di harga 5.500. Jadi ke 5.000 itu kalian sudah lebih kuat ya. Artinya kalian tidak membebani keuangan kalian, tidak membebani money management kalian. Nah, kan beda ya kalau kita misalkan pelajari beli sekarang di harga 10.000. Nah, 10.000 ya, karena harga sekarang kan 10.000 tadi saya sudah jelaskan. Harga wajar 4.000, 5.000, tapi karena mereka tidak bisa membaca laporan keuangan, mereka tidak pernah baca fundamental, mereka hanya acuannya teknikal, ya ujung-ujung harganya turun terus toh. Nah, turun terus, sama aja. Mereka nggak tahu harga wajar, karena harga turun, ya mereka langsung cut loss. Nah, ya jadi sebenarnya gimana? Ya, sama contohnya seperti tadi di dunia nyata atau dunia sehari-hari. Perkuat fundamental dan teknikal. Anda pelajari analisa fundamental dan teknikal. Di video saya sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa pertama kita harus tentukan dulu posisi kita, mau sebagai penjual kah atau pembeli kah. Nah, kalau kita sudah tentukan posisi sebagai penjual dan pembeli, itu tidak serta-merta artinya kalau misalkan kita penjual, kita fokus di teknikal, kemudian kita melupakan fundamental, itu enggak. Begitupun juga sebaliknya kalau kita sebagai pembeli, kita fokus di fundamental, kemudian kita melupakan teknikal, itu enggak. Jadi memang ada perbandingannya 70-30. Kalau kita sebagai penjual, ya artinya kita di sana perkuat teknikal 70%, 30%-nya adalah fundamental. Begitupun juga sebaliknya, kalau kita sebagai pembeli, perkuat fundamentalnya 70%, teknikalnya 30%. Nah, jadi banyak orang yang gagal di sini, ya karena mereka bilangnya tadi adalah fundamental aja, padahal mereka tidak bisa membaca teknikal, ya padahal itu di dunia nyata aja sehari-hari sudah kita terapkan. Nah, ya kenapa tidak kita langsung aplikasikan pada saat kita terjun ke investasi? Ya, nah jadi rekan sekalian, dalam video ini ya rangkumannya adalah sebenarnya kita itu sudah
melakukan analisa fundamental dan teknikal di dunia nyata atau sehari-hari, tinggal kita aplikasikan ke dunia investasi. Nah, jadi secara umum aja dulu ya, kalau orang kalau misalkan kita mau beli sesuatu, mau beli barang, ya, kalau kita berangkat dari barangnya dulu, ya, kriterianya, spesifikasinya, baru kita melihat harga, nah, berarti kita adalah fokusnya atau perkuat di fundamental. Tapi kalau misalkan kita aliran kanan, artinya kita melihat harga dulu, ya, harga yang kemudian baru kita melihat apa namanya barangnya. Itu berarti kita adalah teknikal dulu, teknikal, kemudian baru kita fundamental. Ya, karena mungkin kita lihat teknikal aja kan. Kalau misalkan jadi kita ke restoran, kita hanya melihat teknikal aja harganya. Kita berangkat dari harga, kita nggak lihat menu. Ya ujung-ujungnya kita cari yang termurah kan. Dan cari yang termurah, ternyata datangnya hanya nasi putih sama air putih. Ya, nasi putih sama air putih. Ya, memang tujuannya tercapai untuk menghilangkan rasa lapar. Tapi apakah sesuai harapan? Nah, karena kalau misalkan kita ngomong tujuan investasi hanya untung ya, jadi jangan ngomongin investasi deh, kita kan ngomonginnya deposito kan, atau yang lebih aman nabung aja. Kalau udah ngomongin harapan, ya, dimana itu harapan itu bisa nyampe di sana. Nah, ini yang harus kita perkuat analisa fundamental dan teknikal. Kita ngomongnya investasi. Nah, tapi memang di dunia nyata sehari-hari aja sudah kita lakukan analisa teknikal dan fundamental. Tinggal diaplikasikan ke dalam dunia investasi. Nah, jadi ya, rekan-rekan sudah menonton video ini, berarti teman-teman sudah paham tentang apa itu analisa teknikal dan fundamental secara dasar. Bagaimana ya tentang aplikasinya atau penerapannya secara real di dalam investasi khususnya saham. Nah, semua akan saya bahas dalam video saya selanjutnya. Jadi stay tune terus, nyalakan lonceng dan belnya agar kalian menjadi yang pertama dalam mendapatkan update-update terbaru dan video-video menarik tentang edukasi saham dan juga investasi. Saya Iman Andika, SSI Indonesia Manajemen Modul Juli. See you in the next video. Bye-bye.